Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda bersama selingkuhannya. Mantan mulai mengalami gangguan jiwa atau menjadi gila. Ya. Jadi orang bisa gila di dalam menginginkan sesuatu. Ya. Ada orang yang menginginkan menjadi orang kaya. Tidak tercapai juga. Bisa sampai gila. Ada pula orang yang menginginkan mendapatkan seseorang yang dia cintai. Betul-betul tergila-gila, dia kejar-kejar, bisa sampai gila betulan, ya. Nah, ketika orang mengalami gangguan kejiwaan, itu banyak faktornya. Nah, di antara faktor itu adalah karena faktor tekanan kehidupan yang berat, ya, atau pengalaman-pengalaman traumatis. Nah, jadi ketika mantan bersama selingkuhannya, kan kalau bersama kita dia menjalani hidup yang santai, yang tenang, tidak ada tekanan gitu kan, karena kita menerima dia apa adanya, ya. Kita tidak menjadi beban bagi dia. Tetapi ketika mantan ini bersama selingkuhannya, maka dia memasuki satu fase kehidupan yang sangat berbeda. Hidup yang penuh dengan tekanan, ya. Tekanan-tekanan yang berat setiap hari. Apa saja itu? Yang pertama, dia dipaksa untuk bekerja melampaui kemampuannya. Karena apa? Permintaannya macam-macam. Ya, bayangkan saja tuh, pendapatan mantan sendiri sebenarnya tidak seberapa, tetapi selingkuhannya yang minta rumah lah, yang minta mobil lah, yang minta perhiasan-perhiasan mahal lah, yang makan harus di tempat-tempat yang mahal dan berkelas, dan seterusnya. Kan untuk mencukupi, mengikuti gaya hidupnya, selingkuhannya ini tadi, kan mantan harus jungkir balik tuh bekerja, ya. Dan bekerja melampaui batas kemampuan kita, itu kan juga membuat seseorang berada dalam tekanan kehidupan yang berat. Kalau tidak dapat duit, maka orang ketiga atau selingkuhannya akan ngamuk, akan marah-marah, dan seterusnya. Nah, itu akan membuat seseorang berada dalam tekanan hidup yang luar biasa berat. Nah, faktornya yang kedua, mantan merasakan dikhianati. Jadi pengkhianatan itu sebenarnya tekanan yang sangat berat, ya. Dia merasa dikhianati, sudahlah jungkir balik cari duit, ternyata uangnya dipakai foya-foya, dipakai senang-senang oleh selingkuhannya bersama orang lain atau selingkuhannya yang lain, kan gitu. Nah, jadi coba tuh, orang akan mengalami kekagetan yang luar biasa kan, karena merasa sudah bekerja sangat keras, seharusnya dicintai, disayangi, pasangannya berterima kasih, tidak taunya malah pasangannya selingkuh. Nah,
Dan yang ketiga, mantan merasa dicampakkan. Ya, setelah uangnya habis, tabungannya habis, bahkan mungkin bekerja juga menganggur karena dipecat dari tempat kerjanya, karena selama berselingkuh itu bekerjanya jadi tidak bagus, jadi tidak fokus ya. Karena orang ketiga ini kan kalau yang dia inginkan tidak keturutan, bawaannya mesti ngamuk-ngamuk terus, bertengkar, dan dia punya stamina bertengkar yang luar biasa hebat tuh. Ya orang bertengkar itu pasangan itu biasa ya. Paling lama setengah jam kemudian sudah beres lagi, sudah ketawa-ketawa. Ini enggak. Selama ketemu terus bertengkar tuh. Nanti masih lanjut tuh dengan chatting WhatsApp, dengan video call. Nah kalau begitu kan bagaimana orang bisa fokus bekerja? Di tempat kerja yang seharusnya konsentrasinya untuk bekerja malah terbagi dengan omelan, kemarahan dari pasangannya tadi. Berpengaruh kepada kinerjanya. Hasil kerjanya jelek, buruk, dipecatlah dia dari tempat kerjanya. Nah itu kan tekanan hidup yang berat, pengalaman-pengalaman traumatis bersama selingkuhannya ini, yang kemudian membuat mantan mulai mengalami gangguan kejiwaan. Tanda-tandanya bisa kita lihat pada diri mantan. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Tanda-tanda yang bisa kita lihat pada diri mantan. Perubahan pada penampilannya. Kita tahu persis bahwa mantan ini adalah orang yang sangat memperhatikan penampilannya. Mantan ini adalah orang yang mengikuti mode, orang yang modis. Tapi sekarang penampilannya jadi berubah. Ya, kalau kita masih sering ketemu langsung, misal karena tetangga atau satu tempat kerja atau satu kampus dan seterusnya, kita bisa melihat tuh jarang mandi, ya. Bahkan kalau laki-laki jadi malas potong rambut, kemudian terlihat dekil, pakaian yang digunakan juga tidak lagi diperhatikan seperti dulu. Kan kalau dulu diperhatikan betul tuh. Ya, kalau baju atas pakai warna biru, baju bawah juga celananya pakai warna biru, sepatunya warna biru, pokoknya keren lah penampilannya dulu. Tapi sekarang betul-betul terlihat acak-acakan ya, pakai baju yang tidak dicuci berhari-hari ya, tercium aroma yang tidak enak dari si mantan ini dan seterusnya. Di media sosial kita juga bisa lihat gitu. Kalau dia posting foto, penampilan mantan yang biasanya terlihat begitu rapi, begitu modis, sekarang terlihat begitu acak-acakan dan kacau balau. Ya. Nah, itu ciri yang pertama yang bisa kita lihat. Yang kedua, terjadi perubahan pada nafsu makan mantan. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau mantan mengalami perubahan nafsu makan? Kan tidak pernah makan bareng lagi dengan mantan. Iya,
Tapi kan perubahan nafsu makan mantan itu akan terlihat pula pada penampilannya. Bisa kehilangan nafsu makan, malnutrisi, yang tidak akan lama akan terlihat pada penampilan mantan yang jadi kurus kering, ya, atau perubahan nafsu makannya jadi mau makan terus, jadi overweight, jadi obesitas, jadi kegemukan. Nah, kita juga orang yang paling tahu nih, jika mantan itu adalah orang yang sangat memperhatikan tidak hanya penampilan cara berpakaiannya, tetapi juga postur tubuhnya, bentuk tubuhnya. Sehingga dia rajin fitness, ya, memperhatikan pola makan, makanan yang sehat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekarang, mantan terlihat kurus kering. Atau malah sebaliknya, terlihat kegemukan atau obesitas. Ya. Nah, yang ketiga nih, mantan jadi sering berhalusinasi. Ya. Jadi berhalusinasi itu adalah mendengar, melihat sesuatu yang tidak pernah ada. Ya, jadi dia sendiri itu yang merasakannya. Bukan kemampuan indera keenam, tetapi berhalusinasi saja. Kan ada macam-macam tuh ya. Ada yang namanya halusinasi visual. Melihat sesuatu yang orang lain tidak tahu. Yang orang lain tidak pernah melihat itu. Lihat nggak ada orang itu. Itu siapa tuh? Mana? Nggak ada orang di situ. Ya. Kemudian ada juga halusinasi audio. Seperti mendengarkan bisikan-bisikan, ya. Seperti ada yang mengatakan sesuatu atau mendengarkan suara alat-alat musik gitu, sementara yang lain tidak pernah mendengarkan itu, ya. Kemudian ada juga halusinasi yang berkaitan dengan penciuman kita, ya, atau sering disebut sebagai halusinasi olfaktorik, ya. Mencium, wah di sini ada bau aroma wangi sekali ini, ya. Atau kok aromanya tidak enak, padahal yang lain juga tidak merasakan itu. Dia sendiri itu yang mencium aroma-aroma demikian, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan halusinasi indera pengecapannya, gustatorik, ya. Orang lain makanan itu rasanya normal-normal saja. Dia bilang ini makanan sudah basi nih. Nah, itu juga terjadi halusinasi di situ. Dan yang paling sering itu taktil, ya, atau halusinasi sentuhan tuh. Dia merasa ada yang menyentuh dia, dia tidur merasa ada yang menyentuh dia, dan seterusnya, padahal dia tidur sendiri. Nah, jadi itulah tanda-tanda ketika mantan ini mulai mengalami gangguan kejiwaan karena memilih orang ketiga yang menyebabkan tekanan hidup amat sangat berat bagi dia. Ya. Nah, ujung-ujungnya mantan akan mengalami yang namanya delusi. Delusi itu dia tidak bisa membedakan, ya, antara realita dan tidak. Jadi misal nih, dia tetap berkeyakinan bahwa selingkuhannya itu adalah miliknya, adalah pasangannya. Padahal kalau kita mengintip postingannya, selingkuhannya, di sana dia ternyata sudah mencari penggantinya mantan. Tapi mantan masih bersikeras bahwa selingkuhannya itu adalah pasangannya. Nah, jadi kalau kita melihat tanda-tanda ini,
mantan sepertinya ya sudah mulai mengalami gangguan kejiwaan karena kehadiran selingkuhannya dalam kehidupannya. Selama bersama kita kan dia baik-baik saja. Ya, walaupun untuk lebih pastinya tentu mantan harus berobat tuh ke psikiater ya. Tapi kan orang biasanya merasa dirinya baik-baik saja kan. Nah, jadi kenapa sampai terjadi demikian? Yaitu karena manusia yang tidak pernah belajar untuk bersyukur, maka apa yang dia dapatkan? Azab dunia. Ya, azab dunia itu bisa dari bekerja, jadi nganggur, dari kaya, jadi tidak punya apa-apa, dari punya pasangan, diceraikan, kemudian dari terlihat punya banyak teman, dijauhi semua orang, ya, termasuk tadi ya mengalami perubahan atau gangguan-gangguan kejiwaan yang otomatis kan orang juga akan menjauh semua tuh. Ketika mantan sudah mulai sering berhalusinasi, teman-temannya bahkan saudara-saudaranya ketakutan dan akan menjauh semua. Dan itu akan kelihatan karena tidak pandai bersyukur. Kalau mantan bersyukur dengan kehadiran kita, tidak pernah mengkhianati kita, maka hidupnya akan baik-baik saja, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Azab dunia inilah yang kiranya sedang mantan jalani. Mengkhianati kita demi orang ketiga. Yang dia dapatkan bukan bahagia, tapi azab dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.